Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya ajmain. Pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan tentang Islam adalah agama langit, atau dalam bahasa Arab disebut Islam adalah agama samawi, agama yang datang dari langit. Sesungguhnya Islam agama langit ini kita dapati dari beberapa penjelasan atau dari beberapa informasi dari sirah nabawiyah, ya, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sejak diangkat sebagai nabi dan rasul, dan kemudian disebutkan oleh para penulis sejarah atau penulis sirah nabawiyah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril, ya, oleh Jibril. Misalnya dalam peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali di Gua Hira, itu yang diceritakan adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiba-tiba saat di Gua Hira itu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ya, Jibril ketika itu mengatakan Iqra. Rasulullah menjawab, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Jibril mengatakan lagi Iqra. Nabi menjawab lagi ma ana biqari'in. Jibril menyatakan lagi Iqra. Rasul menjawab lagi ma ana biqari'in. Kemudian Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diabadikan di dalam surat Al-Alaq, ya, yaitu surat surat yang bercerita tentang dianjurkannya Rasulullah untuk membaca sepotong kalimat atau sepenggal kalimat yang awalnya Jibril hanya menyatakan Iqra, ternyata setelah disambung baru Nabi Muhammad mengerti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu adalah sejarah, ya, bukti nyata. Dalam sirah nabawiyah juga tertulis sejak dulu sampai sekarang, dan cerita ini mutawatir, artinya bukan dongeng, tapi cerita yang disaksikan oleh orang-orang secara bersama, diceritakan oleh Rasulullah, dan para pewaris riwayat hadis juga selalu menceritakan kisah ini dengan secara live kepada kita. Itu yang pertama, membuktikan bahwa agama ini adalah agama langit karena dibawa oleh Jibril, ya, sebagai utusan yang diperintahkan untuk membacakan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sumber penamaan Islam itu sejak dahulu, ya, sejak masa Nabi Ibrahim. Misalnya dalam satu ayat, nanti mohon dicari, ya, saya tugaskan kepada Anda untuk menemukan, ya, dari mana nama Islam. Kalimat redaksinya begini, huwa sammakumul muslimina qablahum, dialah Allah yang menamakan kamu adalah orang Islam sebelumnya. Nah, jadi penamaan Islam itu adalah disampaikan, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim, dan itu sejak dulu, ya, disebutkan. Jadi Islam itu bukan agama yang baru, tapi agama yang sejak Nabi Ibrahim itu sudah disampaikan, ya, bahwa Islam itu adalah nama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Anda tahu tentang proses penemuan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat bulan, matahari, kemudian bintang, yang kesemuanya ternyata bukan Tuhan. Ada yang menciptakan, ya, lebih baik dari matahari, lebih besar daripada bulan dan bintang, dan lebih bercahaya daripada matahari, bulan dan bintang. Demikian, ya. Yang ketiga, bahwa Yahudi ini adalah umat Nabi Musa. Adapun agamanya mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu adalah agama samawi, gitu. Nah, ini harus kita tahu juga.
Jadi Nabi Musa itu adalah pemimpin atau nabinya orang Yahudi, ya. Karena umat Nabi Musa itu adalah orang-orang Bani Israel, dan Nabi Musa itu mengikuti agama Ibrahim, ya, agama nenek moyang sebelumnya. Itulah sebabnya Nabi Musa juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam kitab suci namanya kitab Taurat. Gitu. Ya. Nah, nanti Anda temukan ya bagaimana kitab Taurat itu menceritakan ya tentang kisah Nabi Musa dan bagaimana Nabi Musa mengajarkan kepada orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel tentang kitab Taurat itu. Ya. Kemudian yang keempat, Nasrani itu sebutan agama bagi Nabi Isa. Ya. Sebutan umatnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu agamanya mengikuti Ibrahim. Nah, ini juga satu penjelasan kepada kita. Jadi Nabi Isa ini itu bukan serta-merta dia mengajarkan agama kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, ya, tapi dia juga melanjutkan apa yang sudah pernah disampaikan risalah dakwahnya oleh Nabi Ibrahim. Jadi juga berarti pengikut agama samawi. Jadi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa itu adalah agamanya agama samawi, yaitu Islam. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, huwa sammakumul muslimina qablahum. Ya, dialah Allah yang menamakan kamu adalah orang Islam sebelumnya. Dan itu terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Ya, sementara Musa dan Isa adalah pengikut Nabi Ibrahim agamanya, mengikuti agama Nabi Ibrahim dengan kitab suci yang diterima berbeda, yaitu Taurat dan Injil. Nah, selanjutnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu adalah agama Islam. Ya, jadi Nabi Muhammad ini adalah keturunan terakhir dari para nabi. Ya, kemarin kita sebutkan nabi ini disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nabi ini adalah penutupnya para nabi dan para rasul. Dan beliau membawa ajaran agama. Dan itu kejadiannya adalah di tahun 570. Beliau lahir, selama 40 tahun, berarti 610 mulai menerima wahyu, sekitar 600-an tahun. Nah, begitulah perjalanan agama-agama samawi. Ya, dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui malaikat Jibril, ya. Dan ada kitab suci yang diturunkan. Sedangkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan suhuf, ya, lembaran-lembaran yang juga merupakan lembaran-lembaran dari firman-firman Tuhan. Ya, kalau tidak salah Nabi Ibrahim itu mendapatkan sekitar 10 sampai 30 lembar suhuf, ya, sebagai panduan. Nah, inilah yang menjadi topik kita, ya, agar kita mengetahui dan mengerti bagaimana agama Nabi Ibrahim itu adalah agama samawi, yakni Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sebagai cerita, ya, kepada kita semuanya, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, huwa sammakumul muslimina qablahum. Ya, dia menamakan agama ini sebelumnya adalah kamu orang-orang Islam. Ya. Nah, ini juga menjadi satu pengetahuan bagi kita bagaimana Nabi Ibrahim ini menemukan Tuhannya pada saat itu, bagaimana Nabi Ibrahim dituduh, ya, menjadi biang kerok karena telah menaruh kampak di patung-patung besar. Kemudian Nabi Ibrahim ini juga dihukum, ya, oleh raja pada saat itu, ya, sampai dibakar, ya, dan semuanya telah membuktikan bahwa Nabi Ibrahim ini memang adalah
utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya beliau diberikan satu kemampuan, yaitu mampu bertahan dan mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, meskipun raja tidak menerima, tapi sebagian besar rakyat di kota Azhar, daerah Irak sana, daerah di daerah Jazirah Arabia di sana, itu menerima. Ya, akhirnya beliau berpindah dari kota Azhar atas perintah Tuhan untuk mendatangi satu lembah, biwadin ghairi dzi zar'in, yaitu mendatangi satu lembah yang jaraknya kira-kira sekitar 4.000 km dari kota Azhar ke Mekah. Ya. Dan Nabi Ibrahim sangat kuat dan kokoh, ya. Dengan kecerdasannya, dengan kedermawanannya, beliau tidak dibully oleh oleh warga kampung, tapi justru mendapatkan respon baik dan positif dari warga kampung. Dan Nabi Ibrahim ini juga, ya, dengan kecerdasannya mampu membaca situasi alam. Orang bilang mampu menemukan alam metafisika, ya, mampu membaca keadaan ketika melihat matahari yang besar bercahaya dan mampu memberikan manfaat kepada bumi dan manusia, makhluk seisinya. Yang mengatakan awalnya ini adalah mungkin Tuhan yang telah dianugerahkan kepadaku, ternyata bukan, karena dia melihat kok matahari tenggelam di sore hari. Nah, sedangkan saya yakin Tuhan tidak tenggelam. Tuhan harus memberi manfaat kepada kita semuanya. Kemudian dia lihat malam harinya ada bulan, dia menganggap bulan ini mungkin Tuhannya karena bercahaya bisa menerangi. Oh, matahari kan tadi hanya siang saja gitu. Tapi dia juga dengan logikanya, ya, menemukan jawaban. Oh, ini dia juga bukan Tuhan karena dia hanya bersinar di malam hari, ya, memang mampu memberikan jalan penerang, melihat dengan lensa mata jalan-jalan karena terang di malam hari, ya, meskipun matahari terang di siang hari. Ternyata tenggelam, ya, di pagi hari. Bulan tidak lagi mampu menyinari karena kalah terang dengan sinar matahari. Ya, karenanya Nabi Ibrahim kemudian memutuskan untuk tidak menjadikan bulan itu sebagai Tuhan. Terakhir, melihat matahari yang juga sudah tidak diyakini tapi memberikan manfaat, ya, di malam harinya Ibrahim melihat kembali mungkin ada Tuhan lain, yaitu bintang. Ya, begitu banyak gugusan bintangnya, lebih banyak daripada matahari dan bulan. Jumlahnya tersebar di gugusan langit yang bertebaran, ya, indah dilihatnya, bisa menerangi walaupun kecil, ya, tapi banyak, ya, memberikan petunjuk. Ya, ada bintang timur, ada bintang gemintang yang kelihatan bisa menunjukkan arah. Oh, ke sana arahnya perjalanan untuk menuju Mekah, ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi begitu di pagi hari bintang juga tidak kelihatan karena kalah dengan matahari. Bulan juga demikian, kalah dengan bulan sinarnya bintang ini, dan bintang tidak selamanya ada walaupun banyak, ya, lebih banyak daripada matahari dan bulan, ya, dengan kecerdasan alamiah yang kemudian mendapatkan ilham dari Tuhan. Ibrahim, ya, meyakini pasti ada yang menciptakan bulan, bintang dan matahari, dan itu adalah Tuhan yang memberi manfaat lebih kepada manusia. Nah, inilah yang menjadi dasar kemudian bahwa ada penguasa langit, ada penguasa manusia, ada penguasa makhluk selain matahari, bulan, bintang dan juga dirinya, bahwa ini akan menjadi satu prosesi dalam kehidupan, bahwa Tuhan ini akan terus mengajarkan kepada makhluk-makhluknya, baik hewan maupun tumbuhan, juga manusia yang diberikan akal untuk berpikir, untuk terus menemukan siapa jati dirinya. Dan inilah kita yakini ketika menemukan jawaban-jawaban Tuhan melalui lembar-lembar firman-Nya, dan juga adanya Nabi Musa yang membawa kelanjutan agama tauhidnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya, diberikan kitab Injil melanjutkan agama tauhidnya Nabi Ibrahim, juga Rasulullah SAW. Maka diyakini bahwa agama samawi ini adalah agama yang bisa menuntun dalam kehidupan manusia sesuai dengan keadaan dan zamannya. Dan di zaman ini, di masa Nabi Muhammad SAW sudah diutus sebagai Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala melengkapi
semua keterangan, penjelasan, kekurangan informasi ya sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW mampu berdialog dan berdebat dengan zaman, bisa menjelaskan kekurangan-kekurangan manusia pada saat itu, bahkan kebodohan manusia yang menyembah batu, berhala yang terbuat dari kurma, berhala yang terbuat dari tepung, dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad bisa menjelaskan semuanya dengan baik, bisa mengkomunikasikannya, dan bisa menyampaikannya dengan lisan dan juga tata bahasa yang indah. Begitulah kejadiannya. Ternyata tata bahasa Al-Quran yang indah, yang tidak mampu dibuat oleh manusia sekalipun, itu keindahannya membukakan hati manusia menjadi orang-orang yang punya perasaan, karena seni indahnya Al-Quran itu sangat luar biasa, baik secara tekstual yang memang sangat indah maupun secara langgam atau nada yang dibunyikan. Ya, misalnya kita dengarkan beberapa qori kalau membacakan ayat suci Al-Quran dengan indah dan juga sangat enak didengar, tentu kita semua bisa menangis, mungkin juga terharu, mungkin juga gembira, dan lain sebagainya. Ini diantara keindahan-keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada manusia, bahwa memang agama Islam yang dibawa oleh Muhammad, kemudian oleh Nabi Isa, oleh Musa, oleh Ibrahim adalah agama sama. Demikian, dan selamat berdiskusi, tetap jaga kesehatan, dan Anda bisa membuat diskusi kelompok kepada teman-teman untuk bisa merumuskan ya bagaimana menjelaskan apa dalilnya bahwa Nabi Ibrahim dulu menyebut, sudah disebut sejak zaman Nabi Ibrahim bahwa Allah menamakan umat ini adalah umat Islam. Demikian ya, temukan jawaban-jawabannya ya, mana dalilnya bahwa Allah menamakan umat ini adalah umat Islam sebelumnya. Dalil bahwa Nabi Musa juga adalah pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga pengikut Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad menjelaskan dengan sempurna, dengan baik sampai akhir zaman, sampai kita saat ini. Demikian pengantar kuliah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.